Dinda. Gue dikenal sebagai cewek tomboy. Tapi sebenarnya gue asli anak rantau. Untuk ngadu nasib di kota Jakarta ini. Gue tinggal di sebuah kosan dan juga menyukai hal-hal berbau sawit. Setelah membaca info-info tentang sawit, gue pergi ke kamar mandi untuk basuh muka gue. Dan selanjutnya, gue jalan ke teras rumah untuk melihat keadaan di sekitar kosan gue. Seperti biasa, pasti ada anak kecil yang berlalu dan satu mas-mas yang selalu buang minyak di got atau saluran air. Hampir setiap hari dia buang minyak ke sana, dan itu menyebabkan pencemaran air. Setelah itu, gue ngehubungin Reji, dia sepupu gue, yang kebetulan juga tinggal di Jakarta. Seperti biasa, gue ngehubungin dia kalau gue bener-bener butuh kebutuhan di kos, kayak misalkan kayak minyak, lilin, sampo, sabun, dan lain-lain. Halo Din, iya nih gue dikit lagi mau sampai kosan. Setelah Reji ngehubungin gue mutusin langsung ke bawah untuk nunggu Reji. Sambil nunggu Reji, gak lupa juga gue lihat ponsel gue sambil ngebaca-baca berita terkini. Saat gue ngebaca berita, gak sengaja gue melihat mas-mas yang selalu buang minyak di selokan atau got. Karena gue udah terlanjur kesel, akhirnya gue tegur. Woi mas, Kenapa? saya lihat-lihat masnya sering buang minyak sembarangan ya? Memangnya kenapa? Ya bukan kenapa sih, maksudnya kan nanti air jadi tercemar, lingkungan jadi tercemar, terus jalannya juga nanti licin. Ya udahlah, terserah gua. Ya saya cuma bilangin. Yain aja dah apa kata lu. Assalamualaikum Din. Pulang. Nih, Thanks ya Ji. oh. Masuk dulu yuk. Ini, makan ini dulu lah. Ini titipan lu semua kan? Iya, emang ada orang. Gue tau gak sih Ji, gue tuh lagi kesel sebenarnya. Gara-gara apa sih? Ya lo paham lah kan? Kita kan anak kos kan. Terus tadi tuh ada tetangga buang minyak sembarangan. Maksud gue tuh ya pahami lah, masa buang minyak terus-terusan di buat gitu. Sebenarnya kalau udah kecemar airnya keruh terus berminyak gimana? Nah juga orang. Aku kabar mandi dulu ya, di gym. Minyak? Gue melihat-lihat minyak serta memikirkan hal-hal yang pernah gue baca. Setelah gue pikir-pikir, gue ingat di website bahwa minyak itu bisa didaur ulang. Oh, Ji, Oke. enggak gak? Gue mikir, kenapa kita nggak ngubah minyak bekas produksi atau minyak jelantah jadi hal yang berguna gitu, daripada dibuang-buang. Gue ngejelasin ke Reji soal gimana caranya ngebuat lilin dari minyak, dan Reji terlihat antusias banget buat ngedengerin penjelasan gue. Yaudah gue balik dulu ya. Oh ya, ada lu besok ayatnya jumpa ya siang ya. Ya. Dah, salam. Assalamualaikum Dinda. Salam. Ayo masuk ah. Lu lagi duduk.
Din, gue mau nanya dong. Ini apa? Kenapa sih lo pengen banget gitu buat lilin dari minyak? Kenapa sih? Gue tertarik banget buat ngedaur ulang atau bikin minyak kalau gitu. Ya karena tuh gue gimana ya? Lo kan tahu ya Indonesia itu penyumbang sawit cukup besar ke seluruh dunia. Tapi warga Indonesia ini tuh masih belum bisa mengelola sawit secara benar gitu. Kan di sini kita kebanyakan tahunya minyak kan, kayak termasuk gue juga. Iya. Paling tahu sih sawit itu dibuat dari minyak. Nah, padahal di Indonesia sawit itu masih banyak lagi dibuat untuk hal lainnya, kayak misalkan coklat, sampo, lipstick. Bahkan lipstick pun dibuat dari sawit. Dan gue juga Mantap. suka tahu kan, kayak kaget gitu. Iya. Nah, dari sini tuh karena baru nama kita itu kelapa sawit kan, terus juga warga atau ibu-ibu rumah tangga itu lebih banyak mengkonsumsi minyak. Nah, minyak ini paling sering kalau udah dipakai dan digunain sama ibu rumah tangga dibuang gitu aja. Padahal masih ada penggunaan lainnya. Makanya dari kemarin gue lihat itu orang suka buang itu, gue jadi terinspirasi buat kenapa sih kita nggak ngikutin itu tuh olahan baru dan dijadiin hal itu bisnis. Walaupun emang itu sumbernya dari sawit dan itu udah bekas dipakai sebelumnya, tapi masih bisa digunain lagi. Kan namanya nggak ada, ya jadi gue senang jelas Wih, keren juga lilin. kan. Mantap. Maksudnya gimana sampo dari minyak sawit? Emang bisa? Coba lu jelasin lebih detail ya. Oh gampang, bentar gue ambil dulu ya. Oke. Jadi udah Udah tahu ya. Makasih ya atas informasinya. sama. Gue itu sebenarnya kepengen banget ngedaur ulang minyak untuk dijadikan hal-hal yang bermanfaat, kayak misalnya lilin. Tapi karena keterbatasan bahan, mau nggak mau akhirnya gue tunda dulu. Tapi gue pastiin gue bakal bikin lilin supaya minyak bisa didaur ulang dan gak terbuang dengan sia-sia. Dan gak berasa, setelah Regi ngedengerin penjelasan gue soal gimana caranya mendaur ulang minyak dengan cara membuat menjadi lilin, hari udah semakin gelap dan azan maghrib pun berkumandang. Indonesia itu menyumbang kelapa sawit terbanyak kedua di dunia. Salah satunya adalah minyak yang terbuat dari kelapa sawit. Tapi sayang banyak warganya yang nggak paham bagaimana caranya mengolah minyak dari kelapa sawit agar bisa digunakan kembali. Dan kita membutuhkan seseorang untuk bergerak agar bisa mendaur ulang minyak yang sudah digunakan.